Madrasah Aliyah Darussalam Subah dengan lakon Pada Setiap Malam-Malam Kami. Kau santai saja, aku sudah hampir tiba. Kapan tibamu? Menunggumu sampai ke tujuan. Tenang saja, kau tahu kan, aku cukup lihai dalam urusan yang begini. Kita tinggal tunggu waktu. Waktu untuk apa? Menunggumu sampai ke tujuan. Tujuanku banyak, aku tak bisa sebutkan satu persatu. Nah, itulah masalahmu. Terlalu banyak tujuan. Lalu apa yang kau harapkan dari sebuah perjalanan yang tanpa tujuan? Atau apa yang kau dapat dari sebuah perjalanan yang hanya punya satu tujuan? Bagaimana jika satu tujuan itu gagal tercapai? Apa nasib akan membawa kita pada tujuan lain yang lebih menyenangkan? Bicara soal nasib. Seperti manusia bisa bebas memilih nasibnya. Kau ini terlalu banyak memikirkan hal-hal di depan. Kau tak tahu rasanya tertinggal pada perjalanan sebelumnya. Ya, itulah kenapa aku lebih menyukai perjalanan dengan tujuan yang banyak. Tidak seru. Lebih baik mendapatkan kejutan di tengah-tengah perjalanan. Ah! Kenapa kita jadi banyak bicara soal nasib? Kita ini kan sedang memperjuangkan nasib. Sari, apa kau percaya bahwa kita akan bernasib baik? Kau ini malah melanjutkan perbincangan soal nasib. Sari, aku tidak lupa dengan janjiku. Kau jangan cemas, aku akan menuntaskan semuanya. Sebaiknya begitu. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku paham betul, Sari. Melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sini membuatku tidak bisa tidur pulas. Banyak hal-hal yang mesti kita luruskan di sini. Kau luruskan yang benar. Jangan sampai berbelok. Kau tahu kan soal lamun? Jika persoalan itu tidak lekas kau selesaikan, bisa mati kita semua. Aku harus selesaikan. Baiklah, apa saja yang kau ketahui tentang tempat ini? Tentu aku tahu banyak hal. Akan aku ceritakan semuanya.
Jadi begitu rupanya. Memang ada banyak ketidakberesan di pabrik ini. Namun bisa dikatakan sebagai korban pertama. Aku akan segera mengurusnya. Oh iya Sari, jangan sampai orang-orang mengetahui tempat pertemuan kita ini. Dan lagi, hanya anggota khusus yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan ini. Kau mengerti? Sangat jelas. Bagus. Oh iya, Mar. Kau bilang pekerjaan ini adalah usaha untuk menyamaratakan keadilan pada kaum seperti kita. Tentu kau tak akan membiarkanku pulang dengan tangan kosong setelah memberikan semua informasi tadi. Oh, soal itu, tenang saja. Aku sudah siapkan untukmu. Terima kasih, Mar. Segitu cukup. Cukup. Aku akan segera pergi dan menghapus jejak kedatanganku. Ya, sebaiknya kau segera pergi dan menghapus jejak kedatanganmu. Tidak bisa begini terus. Sesuatu harus dilakukan. Ya, aku harus lakukan sesuatu.
biaya? Iyalah, ini kan soda mahal. Aku sebetulnya takut juga. Kau takut apa? Kau tahu tentang lamun kan? Aku sangat takut bayangkannya. Pabrik kita ini banyak kerja perempuan. Tapi kau bisa lihat, perempuan-perempuan juga yang banyak jadi korban. Ya, itu karena pekerjanya perempuan semua. Makanya korbannya ya perempuan. Tapi maksudku, kenapa sampai semengerikan ini ya? Kau lihat yang terjadi pada Lamun. Orang bilang dia hampir diperkosa. Jaga mulutmu. Kau tahu kan, kalau Umar hendak menuntut pabrik kita ini karena upah kita yang selalu dipotong dengan alasan tidak jelas. Jangan menebar gosip. Aku tidak bergosip. Kau lihat saja Lamun. Akhir-akhir ini dia menjadi gampang emosi, jarang berkumpul dengan kita. Bahkan dia juga sudah jarang mengadu Pak Damar. Tapi tetap saja kau tidak bisa bicara tanpa ada bukti. Aduh Sari, mana bisa pemerkosaan ada buktinya. Tapi apa Mar tahu soal ini? Soal yang sebenarnya? Ya aku tidak tahu. Aku juga belum ketemu Lamun. Cuma pas di jam kerja saja. Itu pun dia sama sekali tidak menata kami semua. Matanya aku lihat sangat mengerikan. Kau yakin? Aku yakin bahwa rumor itu benar. Lamun bisa saja diperkosa oleh Pak Kodik. Diam! Jangan kau sebutkan namanya di ruangan ini. Kamu apa-apaan nih Sari? Maaf, aku lupa tentang peraturannya. Sudah, kita berhenti bergosip saja. Anggap saja Lamun sedang tidak enak badan. Tapi aku benar-benar tidak tega melihat Lamun. Kau perhatikan saja dirimu sendiri, Darmi. Apakah upahmu sudah cukup tega? Jika dibelikan susu untuk anak-anakmu, tak perlulah kau pikirkan Lamun. Kau selalu pikirkan dirimu sendiri. Hei! Kita ini sudah cukup menderita. Sekarang, yang terpenting bagiku, apapun akan kulakukan jika ada keuntungannya untuk hidupku. Jadi, kau ikut pergerakan melawan pimpinan pabrik kita hanya untuk keuntunganmu? Ya. Tapi ini kan jelas. Keuntunganku, keuntungan kalian juga. Penghasilanku akan bertambah. Dan kalian juga. Apakah Mar mengetahuinya? Hah? Mar tak perlu tahu apa saja yang kita lakukan untuk pergerakan ini. Toh, yang bergerak di depan dan terlihat kan cuma Mar. Bagi Mar, kita ini hanya seorang informan. Kau tahu kan, kalau informan itu akan mendapatkan upah jika ia memberikan informasi yang dibutuhkan. Aku tak membutuhkan upah dari hal-hal seperti itu. Kau ini polos sekali, Darmi. Kau lihatlah sekelilingmu ini. Ruangan ini misalkan. Ruangan yang dibuat untuk tempat diskusi kita. Tapi kau sadarkan, hanya Mar yang bisa bebas masuk ke dalam ruangan ini jam berapapun. Dan entah apa saja yang ia lakukan jika tak ada kita di sini. Oh, jadi kau mencurigai Mar. Sari, Mar itu akan bantu kita. Kau malah ragu kepadanya. Aku tidak ragu padanya. Aku hanya mencoba mengerti bagaimana orang-orang seperti Mar bekerja. Aku juga tahu niatnya baik. Ya, selagi ada keuntungannya untuk hidupku, itu membahagiakan bagiku. Jadi, kau tidak peduli apa yang terjadi pada Lamun. Darmi! Apa yang terjadi pada Lamun itu belum tentu benar. Sampai sekarang saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana aku peduli dengan
Tunggu sebentar. Iya sayang. Kau tinggallah sebentar di sini. Tidak mungkin, Mar. Nanti teman-teman marah. Halah, jam segini mereka sudah pada pulang. Ayolah, Mar. Kau yang ke tempatku saja. Tempatmu? Maksudmu datang ketika istrimu pergi berbelanja ke pasar? Kau keterlaluan, Mar. Aku udah bercerai dengan istriku. Kau bisa kapan saja datang ke tempatku. Impianmu terlalu mudah ditebak. Datanganmu lah yang sulit ditebak, Mar. Jangan main-main dengan persoalan relasi manusia. Itu bisa jadi menguntungkanmu atau malah membuatmu terkubur hidup-hidup. Apa yang kita lihat saat ini bisa saja menjadi senjata yang menusuk kita di kemudian hari. Kau memang sudah benar-benar mabuk ya, Mar. Ya, tidurlah yang nyenyak. Barangkali besok kau tak akan melihatku lagi. Seorang laki-laki pemilik pabrik tekstil ditemukan tewas di sebuah kamar kosong dengan leher berlumuran darah. Diberitahukan ia dibunuh oleh seorang pekerja pabrik yang memiliki dendam padanya. Laki-laki pemilik pabrik diisukan telah melakukan pemerkosaan pada seorang pekerjanya. Tanpa peradilan, laki-laki pemilik pabrik ditemukan mati berlumur darah. Ayo kita bersihkan ruangan ini. Tunggu sebentar.
ini adalah ruangan yang diciptakan oleh Mar. Diciptakan untuk sebuah pergerakan. Karena Pak Kodi sudah tidak adil pada kita. Upah kita selalu dipotong hanya karena alasan izin sakit. Dan kau ingat tidak? Kau sempat keguguran anak keempatmu karena terus dipaksa tetap bekerja. Jadi kau senang Pak Kodi mati? Ya, setidaknya orang jahat itu tidak berkeliaran lagi. Tapi Sari, aku tidak percaya jika Mar melakukan hal itu. Membunuh. Apakah kejahatan harus dibalas dengan kejahatan? Loh, kenapa tidak? Ini cukup adil. Atau kau bayangkan saja, jika gosip tentang Lamun itu benar. Jika itu benar, sampai membuat Lamun stres. Ya, tidak apa-apa jika Pak Kodi harus mati. Lamun. Ya, Lamun. Sepertinya kejadian ini lebih tepat jika yang melakukannya adalah Lamun. Kebencian pasti merating di dadanya. Kau berpikir Lamun yang melakukan pembunuhan ini? Barangkali begitu. Darmi, apa kau bisa menyimpan rahasia? Tentu saja, jika aku tak bisa menyimpan rahasia, persekongkolan ini sudah aku umbar sampai akar-akar. Sebenarnya, aku sempat melihat Lamun. Di pabrik, aku juga sering. Bukan di pabrik, Di jalan. bukan. Jadi di mana? Ya di ruangan ini. Hah? Kau yakin tuh Lamun? Kapan kau melihatnya? Aku sangat yakin sekali kalau itu Lamun. Nah, sebelum kita bertemu di tempat ini, malam sebelum kejadian, Kira-kira apa yang dilakukan di sini ya? entah. Aku melihatnya, ia nampak bingung dan gelisah. Kita hanya berpapasan, aku juga tak sempat menyapanya. Tapi yang jelas, ia nampak bingung dan gelisah. Jadi betul gosip itu. Maksudmu, pemerkosaan? Ya, Lamun pasti tidak balas dendam dan menunggu kita pulang dari tempat ini. Tapi kenapa bisa ada Pak Kodi di sini? Entah, tapi biasanya seorang yang akan balas dendam selalu bisa menemukan cara yang rapi untuk membunuh. Wah, jadi sekarang bagaimana ya? Apanya? Ya kisah ini. Kita kan belum bertemu Mar lagi setelah kejadian itu. Sari, apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku merasa suatu hal buruk akan terjadi. Dan apakah itu juga akan terjadi pada kita? Tiba-tiba, aku merasa kedinginan. Apakah ini akan berakhir dengan adil? Sari, kita juga tergabung dalam gerakan ini, bukan? Kau berikan informasi pada Mar. Dan aku sedikit berikan makan dan minum. Apakah kita akan terseret juga? Bagaimana jika Mar kabur meninggalkan kita? Tidak tahu. Ruangan ini seperti dipenuhi oleh kegelisahan yang terus menguap dan tak akan luluh menjadi apa. Darmi, berjanjilah padaku, kau tak akan meninggalkanku.
bagaimanapun nanti hasilnya. Sudah, ayo kita lanjutkan membersihkan ruangan ini. Ayo. Darmi, bagaimana jika Lamun betul-betul membunuh Pak Kodi? Mungkin mereka lebih tahu bagaimana kalau kita mencari Man. Cari bagaimana? Itu terlalu berbahaya untuk kita. Kalau kita ketahuan, kita juga bisa terseret. Soalnya aku tidak akan bayangkan jika Lamun benar-benar membunuh Pak Kodi. Sudahlah, tak perlu kita bayangkan. Tapi sebetulnya, aku mendukung Lamun. Mendukung yang membunuh. Apa boleh buat? Menyingkirkan Pak Kodi adalah inti dari pergerakan ini. Tapi kau yakin orang yang menggantikan Pak Kodi kelak akan lebih baik dari dia? Kau betul juga. Bagaimana kalau lebih menyeramkan dari Pak Kodi? Jangan-jangan apa pergerakan ini dibuat bukan untuk membunuh Pak Kodi, tapi untuk menghancurkan pabrik ini. Teori itu terlalu sulit buatku, Darmi. Begini saja, biarkan saja jika Lamun yang membunuh Pak Kodi. Toh, sekarang dia menghilang. Barangkali dia sedang melarikan diri. Tapi Margito menghilang. Jangan-jangan mereka melarikan diri bersama. Jangan-jangan mereka memang ingin meninggalkan kita. Sudahlah, Darmi. Tak perlu kita pikirkan hal-hal yang demikian. Ayo, kita bersihkan ruangan ini. Lalu kita pergi dari sini dan bersikap seolah tak pernah tahu apa yang pernah terjadi di dalam ruangan ini. Bagiku, keselamatan kita saat inilah jauh lebih penting dari persoalan pergerakan. Pergerakan ini sudah hancur. Perlawanan terhadap orang-orang yang menyakiti kita sudah dikerjakan. Tapi, jika kita tidak hati-hati, kita bisa terkena imbas dari pergerakan ini. Sedangkan tak ada yang mampu menolong kita. Pergerakan ini pun tak mampu menolong kita. Sudah, ayo kita tinggalkan ruangan ini. Ayo.
tanganku ini memang sudah tidak terlihat lagi. Tapi rasa nyerinya masih bisa aku rasakan. Bagaimana jika kau merasakan hal-hal yang kurasakan? Apa yang akan kau lakukan? Menyerah? Melawan? Atau bahkan membunuh? Aku tahu di pikiranmu adalah tentang betapa kejamnya perbuatanku dan betapa kecilnya hal yang kulakukan ini. Kau tak perlu mendengarkan alasanku. Aku juga tak ingin beralasan. Aku tak sedang membuat sebuah pemakluman bahwa orang polos sepertiku adalah pada akhirnya seorang pembunuh yang dipicu masa lalu yang buruk. Aku hanya ingin melawan. Itu saja. Ya, melawan. Cukup melawan. Karena hanya itu yang bisa orang-orang seperti kita lakukan. Memang cara melawan itu berbeda-beda. Ada yang melawan dengan halus, dengan cerdik, atau dengan brutal. Tinggal pilih saja, dan kita tak perlu mencari pembelaan. Jika kita dianggap salah, ya sudah, biarkan mereka menganggap salah. Toh, kita cuma melawan. Jika tak ada yang melawan, maka sia-sia orang-orang hidup dan bertahan. Orang-orang sepertiku ini sudah lelah untuk bertahan. Apa kau bisa bertahan dengan kenikmatan yang menjalar pada tubuhmu? Tapi sekaligus mengoyak semua kehormatanmu. Ah! Pak Kodi, dia memang pantas menerima ganjarannya. Mati mungkin cara terbaik untuk membuatnya jerah. Karena menurutku, penjara tidak akan membuatnya takut. Mungkin kalau di penjara, dia akan mendapatkan layanan VIP atau semacamnya. Ah! Berapa lama sih hukuman orang yang memperkosa? Apalagi memperkosa sampai tidak hamil. Paling pol, ya dinikahkan. Atau ya keluargaku diberi uang santunan. Itu pun kalau pelakunya mengaku. Tak ada bukti tentang kejahatan seksual. Apalagi bagi buruh sepertiku. Sudah tentu itu dianggap lumrah. Baiklah,
sudah sejak awal bilang bahwa aku tidak atau sama sekali tidak meminta pengertian dari kalian. Teman-temanku mungkin tak sesial nasibku. Mungkin mereka hanya kena potongan upah saja. Atau paling pol, ya disiksa. Pak Godi itu memang diam-diam suka menyiksa. Tapi aku tahu, itu juga bukan 100% kesalahannya. Diam-diam, Pak Godi juga sering disiksa istrinya jika di rumah. Aku menyaksikan banyak hal. Rumahku dekat dengan kediaman Pak Godi. Dia bisa kapan saja mampir ke rumahku. Jika istrinya tak mau menerima kedatangannya, maka Pak Godi akan mampir ke kamarku lewat pintu belakang. Siapa yang bisa mencegah seorang bos mendatangi rumah bawahannya? Bahkan bapakku yang cupu itu tidak bisa berteriak. Dan kini kau senang kita telah menjadi buronan. Ini justru makin parah. Kau berbicara panjang lebar, seperti kau satu-satunya korban di sini. Barangkali memang aku yang paling parah. Jadi, kau menganggap Sari dan Darmi bukanlah korban. Kau kebanyakan main teka-teki, Man. Kau lupa bahwa aku hanyalah buruh pabrik biasa. Justru karena aku tahu bahwa kau hanyalah buruh pabrik biasa, makanya aku ada di sini. Pak Godi sudah mati, seharusnya kau tak perlu kembali. Lalu, kau mau mati juga? Bukankah sekarang sudah aman? Si licik itu sudah mati. Si licik, sepertinya kau salah memakai istilah untuk orang dungu seperti Godi. Si dungu yang kau tiduri tiap malam. Kau pikir aku menggunakan cara yang demikian untuk memancingnya agar datang ke tempatku? Karena apa lagi? Perempuan pintar, cerdik, pandai berbicara, pandai membuat skenario. Tentu kau idaman bagi para dungu-dungu. Idaman? Idaman bukan berarti tidur dengan mereka. Dan bukankah kau sendiri yang menerima tubuhnya di setiap malam? Ayolah Lamun, mengaku saja. Kau tidak perlu terlihat seperti korban. Apa maksudmu? Sudahlah, biar ku bereskan semuanya. Kalian memang cukup membantuku, sebatas memberikan informasi. Biar aku saja yang bertindak. Bukankah kau akan kabur? Kabur? Di keadaan seperti ini? Terlalu dini untuk kabur, Lamun. Kau pikir aku ada di sini untuk membela kasus pelecehan seksualmu? Itu terlalu mudah, Lamun. Aku ingin lebih dari itu. Apa maksudmu? Kau harus banyak belajar. Balas dendam tidaklah semudah itu. Kau dan Godi itu sama. Apa yang menimpamu itu adalah hal yang kau harapkan agar terjadi kepadamu. Bagaimana bisa kau sekejam itu menerima tubuh kejinya, lalu kau seolah berteriak sebagai korban? Jadi kau tidak ada di pihakku. Ini bukan masalah keberpihakan. Ini soal prinsip.
Dan kau jauh lebih gamang prinsipnya ketimbang dua kawanmu, Sari dan Darmi. Aku berprinsip. Tapi kau terlalu takut menanggung akibatnya. Aku menerima konsekuensinya. Kau kabur lamun. Kau tidak menerima. Kau marah karena Kodi tidak lagi datang ke rumahmu. Aku tidak mempermasalahkan hubungan kalian. Aku hanya memanfaatkanku. Memanfaatkan dua teman-temanku. Aku hanya ingin kau bisa mempertahankan prinsipmu itu. Jika kau di pihak Kodi, teruslah di pihaknya sampai akhir. Tapi kau merasa ditinggalkan. Lalu kau menemukanku dan kau mencoba masuk ke dalam permainan yang sudah kubuat. Kukira kau ingin Kodi mati. Ya, memang. Tapi kau harus tahu kenapa aku sangat ingin dia mati. Kau korban juga. Lamun yang malang, kau tidak tahu betul apa yang sedang kurencanakan. Apa maksudmu?
sendiri yang menyuruhku untuk melakukan sesuatu. Aku sudah melakukannya. Oh, jadi apa saja yang sudah kau lakukan, Mar? Tenang, semua ada di sini. Apa itu, Mar? Wah, kebetulan sekali. Mumpung ada Lamun di sini, aku bisa menjelaskannya. Apa yang ingin kau jelaskan, Mar? Tenang, aku sudah lama menyuruhmu tenang, bukan? Mar, jangan membuat kita mengadukan. Aku tak suka perasaan ini. Menduga pada suatu tidak jelas. Baiklah, begini. Di dalam tas ini berisi berkas-berkas bukti bahwa Kodi, bos kalian itu bersalah. Ia bersalah atas penggelapan dana upah kalian. Dan bukti-bukti tertulis dari para buruh bahwa dia melakukan kekerasan terhadap pekerja-pekerja di sini. Dengan bukti ini, pabrik barangkali akan segera ditutup dan tidak diperbolehkan beroperasi. Lalu, Lamun, Maksudmu? Pabrik ini akan segera ditutup. oh, jadi kurang jelas. Pabrik ini banyak melakukan tindakan kotor. Atasan kalian korupsi, senior kalian melakukan tindakan atas relasi kuasa, menyiksa para buruh muda, terutama remaja perempuan. Dan yang paling berat adalah pemilik pabrik ini melakukan pemerkosaan terhadap salah satu pekerjanya. Kalian tentu sudah tahu siapa yang kumaksud. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pabrik ini. Demikian berita terbaru dariku. Gila! Itu artinya kita akan kehilangan pekerjaan. Lalu Lamun, apakah dia akan dipenjara? Tentu ia akan dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Tapi, ia membunuh karena mempertahankan kehormatannya. Tuntutannya akan dilonggarkan. Ia tidak akan lama dihukum. Tapi bagaimana nasib pekerja yang lain? Yaitu konsekuensi. Keadilan harus dibayar dengan konsekuensi. Tapi bukan konsekuensi seperti ini yang aku inginkan, Mar. Aku tidak mau kehilangan pekerjaanku. Kita semua tentu tidak mau kehilangan pekerjaan kita. Carilah pekerjaan yang lain. Sudah, tugasku sudah selesai. Kukira kau akan menyingkirkan Pak Kodi dan membuat upah kita tidak dikorupsi lagi. Sari, pabrik ini diciptakan oleh seorang monster. Mengusir saja, tidak memusnahkan kejahatan apapun. Aku pamit pergi.